Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam renungan hari ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat, tubuh, dan jiwa. Marilah kita mulai dengan beberapa pernyataan di bawah ini. Sorga sunyi senyap kira-kira setengah jam lamanya. Dan kita tahu dari renungan sebelumnya bahwa bisa-bisa rapture sudah terjadi saat-saat itu. Semua ini tertulis di Wahyu 8. Setelah itu 7 malaikat siap meniup 7 sangkakalanya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dijabarkan di bawah ini bisa-bisa terjadi setelah kita rapture. Kita lihat terusannya di Wahyu ke-8. Sangkakala ke-1 terjadi hujan es dan api bercampur darah yang mengakibatkan terbakarnya sepertiga bumi, sepertiga pohon-pohon, dan hangusnya semua rumput-rumput hijau. Saudara-saudara, perang di Timur Tengah yang sedang terjadi sekarang tampak seperti api bercampur darah berkecamuk di Gaza, Lebanon, dan Iran, serta beberapa negara di Afrika yang rusuh. Manusia juga heran kepada gurun pasir yang turun hujan es yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita lihat di Wahyu ke-9. Sangkakala ke-6 dilepaskannya ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Maka tampak 20.000 laksa tentara yang membunuh sepertiga umat manusia di bumi. Wahyu 19 ayat 14, 15, dan 16. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu. Maka dilepaskanlah ke-4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Saudara-saudara, 20.000 laksa yang disebutkan di atas adalah 200 juta tentara. Bagaimana bisa jumlah sebesar itu? Bisa saja termasuk tentara-tentara AI, tentara yang intelijennya buatan manusia. Sungai Efrat sekarang juga sudah kering airnya. Pada kitab Wahyu, Iran menyusun aliansi dengan beberapa negara. Perang Gog-Magog sesuai dengan Alkitab segera terjadi di depan mata. Mereka berusaha menghapus Israel dari peta dunia. Iran di zaman dahulu kala dikenal dengan nama Elam dan kemudian disebut negara Persia. Di bawah Raja Kores, Iran pernah dimanfaatkan oleh Tuhan untuk membebaskan Israel sehingga pulang kembali untuk membangun kota Yerusalem. Saudara, bukan karena Kores baik, tetapi karena Tuhan yang berdaulat. Padahal nubuat Yesaya dalam Yesaya 45 di atas terjadi ratusan tahun sebelum Raja Kores lahir. Nubuat itu hidup dan real. Begitu banyak nubuatan di Alkitab digenapi sehingga timbul pertanyaan, apakah kita hidup di akhir zaman? Tentu saja jawabannya iya, saudara-saudara. Kita lihat kitab Yeremia 49 ayat 35. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yaitu inti kekuatannya. Saudara, di sini Tuhan mematahkan busur Elam,
yang berarti dia akan menggempur kekuatan Iran, yang berarti mungkin adalah seluruh persenjataan Iran. Tetapi di tengah kemarahan Tuhan selalu terjadi pengampunan. Di tengah penghukuman selalu ada kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, ayat di Roma 5 ayat 20 mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah lebih besar dari dosa. Yeremia 49 ayat 39. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, jadi janji Tuhan adalah dia akan memulihkan Elam atau Iran. Segala kemuliaan untuk Raja dari segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekian renungan hari ini. Puji dan hormat untuk Tuhan kita.